malam sedulur semua. Kali ini kita akan mendeteksi yang aneh-aneh tentang berbicara membahas seputar siksa. Indra keenam ini loh. Iso jadi mendeteksi sesuatu. Juga ketika orang berbicara, ketika orang meramal atau apa, bukan hanya sekedar melihat sesuatu. Bukan hanya sekedar melihat sesuatu yang tidak orang lain tidak lihat, tetapi bisa merasakan lah begitu ya. Bisa merasakan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ada cerita tentang manusia serigala, ada manusia harimau. Nah ini sebenarnya beneran atau hanya sebuah cerita yang kemudian dibumbu-bumbui sehingga menjadi satu cerita yang bisa diceritakan ke anak cucu kita, menjadi dongeng dan piweling-piweling tertentu. Nah, kita akan bahas itu. Itu memang misteri ya. Cerita misteri. Tergantung orang-orang itu melihatnya dari sisi mana, kacamata apa. Kalau saya pakai kacamata hitam gini ini saya bisa melihat siapapun gitu kan. Sebab kalau enggak bisa ngelihat berarti kacamatanya ini mampet, ditutup gini. Cerita tentang, anggaplah contoh. Ya. Misalkan manusia serigala. Sekarang tak tanya, Bu Tete pernah dengar cerita manusia serigala itu dari mana? Kalau melihat tidak. Kalau saya mendengarnya kan begini jadi ada manusia yang di saat momen tertentu dia berubah menjadi serigala. Tidak berubah. Jadi gini. Gimana? Kita bisa menerjemahkan bahwa dalam situasi tertentu kemarahan, ya kan, dalam emosional yang memuncak, ketika orang ini trans lupa, maka dia itu marahnya itu nggak karuan, sangat atraktif, sangat ekstrim, sehingga orang mengatakan wah kok kayak serigala. Gitu loh. Kesurupan kalau pas kesurupan bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah hiperbola cerita yang dilebih-lebihkan. Karena setahu saya itu manusia serigala itu yang nulis, ada penulis di Indonesia novel manusia serigala itu ada ya, novel ya. Tapi apapun ini sudah menjadi mitos, sudah menjadi mitos buat orang-orang kita, di mana masyarakat kita masih suka tentang hal-hal misteri, suka hal-hal klenik, ya kan, suka hal-hal yang berbau mistis dan supranatural. Itu. Jadi ini tidak bisa dibantah karena mereka mempercayai. Gitu. Menurut Romo kan tidak manusianya kemudian jadi serigala, tidak ya. Tapi perilakunya perilakunya seperti serigala, perilakunya seperti macan gitu ya. Namun kita kan tidak akan bahas itu. Gini misalnya kalau ada yang menikah dengan hewan itu gimana? Kan banyak cerita itu. Nanti dulu, menikah dengan hewan. Nah, ini orang apa hewan? Orang menikah dengan hewan. Kan ada cerita-cerita itu. Nah, orang itu sehat atau tidak? Wah, ya itu. Iya. Orang itu sehat atau tidak? Misalnya menikah dengan ular. Nah, dengan yang lagi rame ini. Misalnya. Oh, memang orang sekarang lagi rame ya. Orang menikah dengan ular. Saya hanya berpikir. Satu, ini orang beneran atau enggak? Kedua, ya kan? Maksudnya orang beneran itu? Ya kalau orang mosok ini dengan ular. Tadi kan hanya dua. Jika dia memilih pasangannya itu binatang, anggaplah ular itu. Ini kelainan nggak? Tanya aja kelainan nggak? Kalau menurut saya sih kelainan. Nah udah itu. Orang kok karo binatang itu.
apalagi terkadang ya maaf karena saya tahu seorang ini golongan apa, seharusnya tidak berbicara semacam itu. Ini adalah pembodohan, justru penjerumusan kepada publik ya. Tentang mitos-mitos seakan-akan dia itu orang sakti atau yang malah nggak sakti toh. Gimana itu? Gini loh, kita mau melihat cara apa? Akal sehat ini adalah tidak normal. Artinya orang itu gendeng apa sending, ya kan? Ya. Kedua, dengan spiritual. Ya. Kalau dengan spiritual, ngapain dia cerita semacam itu? Gitu loh. Yang membuat bisa mempermalukan orang-orang yang profesinya sama. Bahwa orang-orang yang profesinya sama itu semua berpikir seperti itu. Tidak, gitu kan? Tidak. Kemudian pandangan secara religi, dia beragama atau tidak, gitu kan? Ini zaman sosmed, zaman IT, dia pun menggunakan IT. Untuk apa dia ngomong semacam itu? Bukan zaman bukan zamannya dongeng sebelum tidur, gitu loh. Jadi sebetulnya semakin dibahas semakin membodohi. Kita udah gini, udah termasuk kepancing kebodohan kita, gitu loh. Kepancing gitu ya. Kegendengan kita, jadi ngapain itu dipikirin orang. Ini loh yang saya sesalkan. Jadi, jangan sampai mengklaim bahwa orang-orang semacam itu nyeleneh kayak gitu. Tidak, saya bilang tidak, bahwa itu adalah pembodohan. Saya yakin teman-teman saya sangat sepakat dengan saya bahwa itu adalah pembodohan. Karena ditinjau dari segi apapun kok. Kalau Romo tadi sampaikan loh ya, ditinjau dari baik spiritual maupun realitas logika kan nggak masuk gitu. Dongeng, itu dongeng. Jadi maaf, apakah ini termasuk halu? Atau ya kan? Entar dulu. Ya. Halu atau karena dalam statement itu bukan hanya menyampaikan hal tersebut, tapi tentang keadaan negeri kita. Artinya ini siapa toh? Pesanan dari mana toh? Kok mau gini-gini gitu kan? Itu pasti ada yang nyurung pasti, tapi kita nggak bahas yang nyurung. Namun itu sudah sangat saya sayangkan bahwa itu bisa mencemari nama baik teman-teman peramal yang lain. Teman-teman yang peramal profesinya sama ya. Jadi ayolah bertindak, berperilaku seperti mampu memberikan pencerahan kepada publik kan gitu ya. Tidak malah justru ini malah mundur ini ya. Ini malah mundur. Kalau begitu kesimpulannya bahwa ada cerita yang lagi heboh ini, Romo tidak setuju. Enggak, menyayangkan. Kenapa? Karena banyak seorang peramal yang notabene dia mempunyai bukan hanya klien basic ilmu. Kok seperti itu? Karena jangan sampai statement dia itu kan membuat image tidak baik buat peramal-peramal yang lain. Sehingga setiap peramal dikategorikan dengan yang aneh-aneh itu ya. Ya memang peramal itu bisa mampu melihat sesuatu dengan media. Media apa? Ada yang media terawangan, ada dengan media kartu, ada yang media ngeliat foto, ada yang beli ini. Tapi terus kalau mengaku semacam itu kan pembodohan. Udah itu pembodohan, itu nggak benar. Menjelekkan, justru mencemarkan nama baik peramal. Nah, sekarang kalau yang Romo pengen sampaikan kepada masyarakat umum. Ya, nomor satu, berpikir secara sehat. Kedua, jika spiritual atau religi kita kuat, cobalah apa iya gitu.
intinya bahwa itu tidak akan pernah ada, itu hanya ada dalam dongeng. Manusia itu tentunya mempunyai keyakinan, ya kan, keyakinan berketuhanan, ya kan, atau mempunyai spiritual yang lain, intinya tentang ketuhanan. Maka jika terjadi konflik, cerita semacam itu, ini sangat melanggar fitrah alam, ya kan, sangat melenceng jauh. Kita hanya bisa kita sebut bahwa itu abnormal kalau pun toh itu beneran. Itu, Mama? Ya. Demikian sedulur semua, bincang-bincang kita menarik karena sesuatu hal yang sedang kita bicarakan tadi ini masih menjadi pembicaraan di masyarakat. Besok kita akan ketemu lagi di section yang lain. Salam.